Kawan-kawan media, yang pertama ini hari pertama kampanye, sesuai adabnya, syariatnya, memulai titik perjalanan adalah dengan mengunjungi sejarah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh Jakarta yang tentunya menjadi awal dari sebuah proses yang niatnya baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, never leave history, kata beliau. Atau bahasa singkatannya adalah jas merah. Jadi hari ini kami mengunjungi satu almarhum Bapak Husni Tamrin, tokoh pergerakan, tokoh Betawi, tokoh Jakarta, yang dan juga pahlawan nasional. Kemudian ada Ibu Fatmawati selaku ibu negara saat proklamasi dikumandangkan, yang kebetulan dimakamkan di sini. Kemudian ada pahlawan nasional, komposer paling luar biasa dalam sejarah Republik, 200-an lagu digubah oleh beliau, yaitu Ismail Marzuki, yang kehormatannya dimuliakan oleh Pak Ali Sadikin, dijadikan Taman Ismail Marzuki yang kemarin saya datangi juga. Kemudian tokoh-tokoh budaya dari Betawi yang sangat terkenal dan juga favorit kita semua, almarhum Bapak Haji Benyamin Sueb, ya, dengan lagu-lagunya. Saya masih ingat dengan Ida Royani dulu ya, favorit lagu saya. Kemudian juga terakhir kita mengunjungi Haji Lulung, salah satu tokoh modern yang juga tokoh Bamus Betawi, yang tentunya sejarah-sejarah ini akan menjadikan dasar pasangan Ridho menggunakan pengalaman sejarah untuk mendesain masa depan. Ya. Tidak ada hari ini tanpa masa lalu dan tidak ada masa depan tanpa hari ini. Jadi hari ini datang dari kerja-kerja masa lalu para pahlawan, dan masa depan insya Allah kita desain lebih baik karena berkaca pada isu hari ini. Dari Pak Husni Tamrin mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung, ya. Itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya, kan. Itu adalah bagian dari agar pembangunan di wilayah kampung RW itu bisa dilaksanakan secara demokratis dan maksimal. Dari Ibu Fatmawati kita belajar tentang keteguhan dalam perjuangan, ya, di mana-mana supaya nilai keluarga itu menjadi sebuah nilai yang kita inginkan warga Jakarta itu bahagia. Dari Ismail Marzuki kita belajar agar warga Jakarta bisa disemangati dengan lagu-lagu, dengan karya-karya. Jadi nanti kita bikin lomba lagu juga tentang Jakarta, lomba lagu tentang Betawi, dibikin di Car Free Night, kita bikin acara budaya, lenong dihidupkan lagi. Itu adalah semata-mata penguatan, ya. Dan juga dari Haji Lulung kita belajar untuk selalu orisinil, selalu apa adanya. Jadi orang itu apa adanya, jujur apa adanya, dan lain sebagainya. Saya didampingi juga tokoh Betawi, mantan penyiar TVRI Pak Rusdi Saleh, yang tentu tadi memberikan banyak nasihat, masukan kepada kami selaku generasi muda. Pendiri Bamus. Dan juga pendiri Bamus. Saya kira secara umum itu ya rekan-rekan wartawan, jangan pernah melupakan sejarah. Dari sejarah kita akan mendesain sejarah baru di masa depan selama 5 tahun ke depan. Ini kan waktu kampanyenya 2 bulan, artinya tidak cukup banyak begitu. Nanti strateginya apakah sendiri-sendiri nantinya Kang Emil sama Pasus berbagi wilayah? Ya, kami tidak akan selalu bersama dengan Pasus ya, karena tujuannya kan menjangkau masyarakat sebanyak-banyaknya. Kalau kami selalu bareng, nanti jangkauannya terlalu terbatas. Tapi kalau kami berbagi tugas, saya ke utara, Pasus ke selatan, bahkan istri-istri kami juga nanti akan turun, tidak barengan dengan kami juga di waktu-waktu tertentu, semata-mata untuk menyampaikan bahwa pasangan Ridho sangat mencintai warga Jakarta dengan solusi-solusinya ya. Kurang lebih ada 70 solusi kita hadirkan, karena memang sebanyak itulah permasalahan yang kita petakan.
Untuk pasus sendiri Pak? Ya itu mah otomatis semua orang Jakarta pegang HP. Kalau kita kampanyenya hanya modal baliho tidak akan pernah cukup. Karena beda dengan daerah lain. Karenanya kampanyenya fokus di HP. Pasus silakan. Pasus untuk tadi kan Kang Emil mengatakan pemetaannya dibagi wilayah begitu. Untuk Pasus sendiri nanti akan konsul seperti apa sih untuk kampanyenya untuk memperkuat? Nanti tentu saja akan diatur oleh tim kampanye ya. Jadi kita mengikuti jadwal yang sudah dirancang dengan detail kemana saja belusukannya ya. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh tim. Kami nanti mengikuti saja jadwal yang sudah diatur oleh tim. Oke, terakhir. Terakhir. Kang Emil bilang kan PMH Tamrin mengajarkan untuk mencintai rakyat miskin. Tapi 2 hari lalu ada demo dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Mereka itu akan mencoblos 3 paslon karena mereka menganggap bahwa paslon-paslon yang ada saat ini tidak mewakili rakyat miskin gitu Kang Emil, hanya permainan elit politik. Tanggapan mungkin Kang Emil? Tugas pemimpin adalah mencintai rakyatnya, sesederhana itu aja. Bahwa proses memilih pemimpinnya ada yang suka, tidak suka, didukung, tidak didukung, itulah demokrasi. Ya, demokrasi itu tidak dipaksakan, tapi sekalinya takdirnya hadir kepada 1 dari 3 kami ini menjadi pemimpin, kami akan mendukung dan kami khususnya ridho kalau takdirnya ada, akan mencintai warga miskin. 1 tadi. Ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, sudah saya kerjakan sewaktu saya memimpin di daerah sebelumnya. 30.000 warga miskin yang tidak punya agunan bisa mendapatkan usaha dari 500.000 sampai 10 juta kan. Program RW yang selama ini jauh dari balai kota, kita tambahin, kita hadirkan program yang saya bilang 200 juta per RW. RT RW yang kerja keras luar biasa, kita naikkan nanti penghasilannya setinggi-tingginya yang memungkinkan kan. Dan kekumuhan kita tata tidak harus selalu dipindahkan. Jadi itulah kecintaan kami kepada menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dong. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Ini alhamdulillah ini kampanye pertama, alhamdulillah udah diterima sama, sebetulnya nggak aneh lah kalau saya ini kan diberi apa namanya di Jagakarsa ini. Ini dulu tempat saya syuting nih, dulu tahun 78 saya syuting sini sama Yesi Gusman. Nih judulnya Selamat Tinggal Duka. Jadi alhamdulillah kalau masyarakat sini nggak terlalu asing lah. Cuman saya jujur agak surprise nih. Ternyata ya mak udah pada tua semua di sini. Ya. Apa yang dibicarakan tadi Bang Bu sama masyarakat apa? Ya kita bicara tentang apa ya? Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun pilih silakan. Artinya jangan tidak memilih, sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Jadi siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Gitu ya. Kan Jakarta Timur menjadi salah satu target suara dari Mas Pram dan juga Bang Rano. Ya. Melihat antusias warga Jakarta Timur pagi ini. Saya minta maaf bukan takabur, tapi saya juga surprise nih agak terkejut ya. Ini mungkin kalau dihitung kalau dari mulai ujung sampai ini barangkali lebih dari 1.000. Saya terkejut, agak surprise juga. Saya pikir ya paling ya mungkin 100-200, tapi ternyata alhamdulillah. Gitu. Percaya diri bisa menggait suara Jakarta Timur. Kalau nggak percaya diri saya nggak maju. Ya artinya pasti harus percaya diri karena cuma itu kemampuan kita. Secara nyata kita ini sendiri atau bertiga melawan 13. Nggak ada cara lain yang harus melawan masyarakat Jakarta. Ayo kita lawan. Pengertian lawan adalah positif, gitu gimana? Hari ini ada tiga kegiatan, kemudian nanti sampai sore lah, ada 3 kegiatan. Habis ini saya mau ke ke Pasar Lenteng, kemudian nanti ketemu dengan beberapa tokoh. Itu aja. Ini kan salah satu tempat yang pilih bangun oleh
Wah bagus ini, alhamdulillah. Artinya harus lebih ditingkatkan fungsionalnya. Ini saya lihat mungkin satu, hanya penampungan air saja untuk banjir misalnya. Tapi sebetulnya bisa diolah ini. Ini bisa jadi pusat wisata. Ya tinggal dikasih fasilitas saja. Cuman keamanan harus dijaga. Jangan sampai maaf mungkin anak-anak berenang nggak ada safeguard di sini. Itu harus diciptakan. Dari artinya bisa kita cari anak-anak orang yang kerja hanya untuk merawat dan menjaga itu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Kenapa memilih lapangan Banteng? Pertama saya ucapkan selamat pagi. Semangat pagi. Jakarta ku aman, ya kan? Ya. Kenapa memilih lapangan Banteng? Lapangan Banteng saya pilih karena satu, kami mulai dari titik nol Jakarta yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kami memilih lapangan Banteng bukan untuk mengumpulkan massa, tetapi mengambil makna filosofinya, di mana lapangan Banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan Irian Jaya. Nah, di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Itu dulu. Bukan saya mengatakan Pemprov selama ini kurang, tidak, tetapi perlu di-adjust, perlu diperlakukan atau perlu diberdayakan lebih lagi supaya harapan kita Jakarta ku aman, landasannya dibangun adab. Gitu kira. Dan itu terkait dengan tagline selamatkan jiwa keluarga kita juga itu tadi. Saya rasa itu, ya, jiwa. Jiwa ini ingat ya, kesehatan berangkat dari mana? Jiwa. Jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tubuh sehat dulu atau jiwa kuat dulu? Jiwa kuat. Ya, jiwa kuat. 100. Jiwa kuat. Karena kalau jiwanya stres, jiwanya galau, itu tubuhnya akan terganggu. Paling gampang itu ciri-ciri orang lagi mah katanya, itu gara-gara ada yang terganggu di dalam alam bawah sadarnya. Oke, nah selain di lapangan Banteng ini, di hari pertama kampanye ini kan spesial istimewa ya Pak. Akan kemana saja nih Pak di hari pertama kampanye? Kami sudah habis dari sini, rencana mau ke daerah Sumur Batu, dan seterusnya sudah disiapkan oleh tim. Pak Darman tadi kan sempat ketemu beberapa warga, ada aspirasi gak sih Pak yang disampaikan sama warga? Ya, aspirasinya cuma satu, tolong amankan Jakarta, supaya kami sebagai orang tua, karena tadi saya ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai sepuh, sama juga dengan orang tua saya, karena saya KTP Jakarta, maka saya ingin memberikan hadiah terindah kepada orang tua kita dengan menjadikan Jakarta kota yang aman karena indah adabnya. Karena orang tua itu adalah hadiah terindah dari Tuhan, maka persembahkanlah yang terbaik untuk orang tua kita sebelum terlambat, karena menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nah kalau untuk Pak Kun sendiri Pak, ini di hari pertama di lapangan Banteng atau di hari pertama kampanye mungkin ada yang mau disampaikan begitu Pak? Ya, jadi
hari pertama ini adalah hari bersejarah bagi kita. Tadi sudah disampaikan kenapa alasannya di titik nol ini. Dan nanti setelah ini, karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan sapa mereka, kita akan dengarkan mereka, dan kita akan jalankan aspirasi dari mereka untuk kemajuan Jakarta, untuk Jakarta yang aman dan juga Jakarta yang beradab. Ya, ya. Jadi pembagiannya itu untuk awal Pak Dharma ke barat, saya di timur, ya. Ketemunya nanti di pusat, juga nanti utara dan selatan ketemunya di pusat. Dan selain itu kita juga menggunakan metode belusukan online, ya. Jadi para warga yang nanti kita agak sulit untuk menyentuhnya, kita sarankan mereka menggunakan fasilitas online berbagai RW dan RT, dan kita bisa dijangkau kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjangkau ke semuanya. Jadi tadi ada jalan melalui darat, ada jalan juga melalui udara untuk menjangkau masyarakat yang jumlahnya banyak ini. Tapi jangkauan online ini lebih kepada Zoom, webinar bersama Ya, warga begitu? betul. Kan ada Zoom, ada Telegram, ya macam-macam lah caranya. Ya. Ya. Sudah cukup? Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, terima kasih semuanya. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.